The best KTI presentation, which will be presented by representative of Al Fauzan Junior and Senior High School. To Dela Akhir Fadilah and Dewi Malihatun Nasihatul Hulail, please come forward. Terima kasih. Acara selanjutnya, presentasi karya tulis ilmiah terbaik siswa Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Terpadu Al Fauzan Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al Fauzan Romo Kiai Haji Imron Zamzami SH. Yang terhormat Ketua Yayasan Islam dan Sosial Pesantren Terpadu Al Fauzan Ibu Dr. Nyai Hajatul Habibah MAG. Direktur Madrasah Pesantren Terpadu Al Fauzan Ibu Dr. Nyai Hajatul Hada SHMA. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Bapak Muhammad Muslim SAG MSY dan seluruh para tamu undangan yang saya muliakan. I'm Dewi Malihatun Nasihatul Hulail from 12th grade. I will presentation my scientific paper with the title IT Law in the Hate Speech Case from an Islam Perspective. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Kebijakan Undang-Undang ITE dalam kasus hate speech menurut perspektif Islam. Hal-hal yang melatar belakangi saya untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam karya tulis ilmiah saya mengarah pada dua hal. Yang pertama, maraknya media sosial saat ini membawa banyak perubahan, baik itu dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Salah satunya, semakin mudahnya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi. Dan sebagian orang yang tidak bijak dalam menggunakan media ini, maka akan membawa dampak yang buruk. Contohnya, kasus hate speech atau ujaran kebencian. Hate speech adalah sebuah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain yang berupa hasutan, provokasi, defamasi, dan lain-lain yang mengacu kepada berbagai aspek seperti ras, etnis, gender, agama, dan lain-lain. Dari analisis latar belakang tersebut didapatkan beberapa permasalahan. Yang pertama, apa saja kebijakan Undang-Undang ITE dalam kasus hate speech? Dan yang kedua, bagaimana perspektif Islam terkait penanganan Undang-Undang ITE dalam kasus hate speech? Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode library research atau tinjauan pustakaan, yang mana saya membaca buku dan literatur yang berkaitan dengan hasil analisis saya. After I did the research, there were things that including first, in handling the hate speech case, there are stages of how to take actions. The first is hate speech, and the next is preventive action, and if failed, it will be continued to repressive measures, and the last is sentencing. If the hate speech handler is in the sentencing stage, then policies will be enforced based on the ITE and criminal code books. And the second, all forms of violations related to hate speech have been set on ITE law and criminal codes, along with the details of penalties and actions. And the third, in Islam itself, the hate speech actions are not justified. In addition to causing social conflict in the community, even on the basis of Islam, there are prohibitions for the hate speech, including first, Allah says in the Al-Quran, Surah Al-Isra, verse 53, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulli ibadi yaqulul lati ya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum, inna syaitana kana lil-insani aduwwan mubina. The meaning is, say to my servants, they have to show only say a good thing, if the Satan for to show deception among them, and Satan is to man is a vowed enemy. Also in the history of Abu Hurairah, Rasulullah SAW said that who is believed to Allah at the last of day, they have to say a good things, and if they don't, it will be better to be silent. Baik, dari kesimpulan dan penelitian saya ini didapatkan beberapa hal. Yang pertama, dalam penanganan kasus hate speech, pihak berwajib berhak untuk menangani yang lebih tindakan preventif terlebih dahulu.
dan dilanjutkan dengan tindakan represif terakhir yaitu pemidanaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang ITE dan KUHP. Dan yang kedua, dalam Islam sendiri, hate speech tidak dibenarkan karena telah sesuai tertera dalam Al-Quran dan hadis. Pun dalam Islam mengkategorikan hate speech ini ke dalam kategori tindak pidana jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang mana sanksinya tidak ditentukan dalam Al-Quran maupun hadis, akan tetapi ditentukan oleh penguasa atau hakim wilayah tersebut. Hal ini telah sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana kasus hate speech ini tindakan pidananya telah ditentukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang ITE dan KUHP. Dan diharapkan bagi khususnya masyarakat untuk selalu bijak dalam menggunakan media ini, khususnya media sosial, dan membawa dampak positif bagi antar sesama dan selalu mengedepankan akhlak dan bermoral dalam bermasyarakat. Dan bagi pihak berwajib untuk dapat menangani kasus ini sehingga tidak lagi hate speech menjadi penyakit sosial yang dapat merubah tatanan sosial di lingkungan kita. I think that's all of my presentation. Sorry for the mistake that I made, intentionally or not, so please forgive me and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.